Halo, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya mau coba sharing terkait kode multiple linear regression pada Python ya. Jadi ini adalah kodenya saja. Jadi saya mengasumsikan teman-teman sudah paham konsep dari multiple linear regression dan sekarang mencoba mencari kode di Python. Nah, pada kesempatan ini saya mau coba share kodenya. Di sini saya menggunakan dataset yang berasal dari California Housing Train. Ini sama kayak pada kode sebelumnya tentang simple linear regression, teman-teman bisa lihat di akun saya atau di channel saya. Oke, di sini yang pertama-tama kita akan coba impor dataset atau membaca datasetnya. Jadi ini saya ambil dari dataset yang sudah include di dalam Google Colab ya. Jadi saya pakai Google Colab. Di sini tinggal kita impor saja, berada di folder sampel data. Jadi kita tinggal impor pakai kita sebelumnya impor library yang dibutuhkan ya, yang terkait dengan importing dataset. Pertama ada NumPy, kemudian ada Pandas ya. Impor NumPy, SNP, and impor Pandas SPD. Sini kita buat nama data frame-nya df. Kita impor. Kita biarin connecting dulu di sini. Oke, di sini ada beberapa variabel yang bisa kita gunakan. Jadi yang saya mau jadikan independent variabelnya yaitu ada beberapa, tapi tergantung gitu ya. Jadi kita menentukan dependent variabelnya dulu. Di sini dependent variabelnya adalah total bedrooms. Di sini total bedrooms yang jadi dependent variabelnya. Kemudian kita coba cari korelasi dari setiap variabel yang ada dari total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibandingkan, berarti dikurang satu dulu, jadi 8 variabel, dikorelasikan, cari korelasinya dengan total bedrooms. Nah, di sini kita pakai fungsinya df.core ya. Oke, kita bisa lihat bahwa ini korelasinya ada yang paling tinggi adalah 0,92, yaitu total rooms. Kalau dengan total bedroom pastilah satu ya, karena dengan dirinya sendiri. Kemudian ada population dan ada household. Selebihnya itu kurang dari 0,1 bahkan ya, kurang dari 0,3 seperti itu. Jadi kita akan pakai di sini yang jadi independent variabelnya itu total rooms, kemudian population sama households. Nah, di sini kita panggil variabel-variabel yang akan jadi data frame baru yang memasukkan seluruh variabel dependent sama independent. Enter, di sini kita punya population, households, kemudian ada total rooms sama total bedrooms. Nah, ini saya persingkat jadi bedroom saja untuk total bedroom ya. Total bedroomnya saya persingkat jadi bedrooms ya untuk membedakan. Oke, di sini jadi data frame yang baru ini isinya ya. Jadi totalnya ada 17.000 row dikali 4 kolom. Nah, untuk yang menjadi variabel independennya ada 3, yaitu kita drop yang bedroomsnya. Jadi nanti ini variabel independennya ya, variabel independent. Jadi ada population, household, and total rooms. Sedangkan yang dependent variabelnya ya ini bedroomnya saja. Kita klik, oke. Ya ini kalau kita mau tampilkan juga bisa, tinggal. Oke, seperti ini ya. Ini masih bentuk data frame semua. Sekarang yang kita butuhkan adalah kita mau visualisasi dulu. Visualisasi, jadi kita butuh impor matplotlib.pyplot splt ya. Jadi ini library untuk melakukan plotting. Oke, setelah itu ini kode untuk, jadi kita mau bandingin ada 3 grafik ya. Total room sama total bed. Dibandingkan dengan total bedrooms, population sama total bedrooms, household sama total bedrooms. Oke. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kelihatan kayak ada pencilan-pencilan ya di sini. Oke, seperti ini. Jadi ini kelihatan bisa jadi sebuah garis linear ya. Jadi karena tadi korelasinya juga tinggi, seperti itu. Nah, ini memvisualisasikan sebaran data dari
total rooms, kemudian population sama households. Setelah itu kita preproses datanya. Kita pisah menjadi data training dan testing dengan menggunakan kita import dulu sklearn model selection train test split. Di sini kita bagi menjadi 0,33 data testingnya ya. 0,33, sisanya itu data training. Ini bisa diubah-ubah parameter test size-nya. Random size-nya juga bisa. Tergantung kebutuhan. Jadi ini untuk mengacak dari train test split-nya ya. Jadi ini X train-nya kita dapat. Jadi 11.390 kali 3. Y train-nya juga sama harusnya. Gitu ya, 11.390. Kemudian, nah ini di sini kita ubah menjadi two dimension array. Jadi dengan cara xtrain.toNumpy. Nah, dia otomatis langsung menjadi two dimension array karena dia udah dimensinya ini langsung 3 ya. 3 satu variabel satu setnya itu udah 3 variabel. Jadinya dia otomatis menjadi two dimension array. Jadi tinggal di convert menjadi NumPy seperti itu. Nah, yang mau kita cari apa sih gitu ya? Bentuk multiple linear regression kan berarti kan ada satu bias, kemudian ada multiple variable seperti itu ya. Jadi ini variabel 1, X1 harusnya, X2, X3 dan seterusnya gitu ya. Karena ada 3 berarti X1, X2, X3 di sini ya. X1 ini sebagai variabel pertama, X2 variabel kedua yang independent. Variabel ketiganya X3. Nah, ini dependent variabelnya Y ya. Jadi yang kita mau cari B0, B1, B2, B3 gitu ya. Nah, di sini kita tinggal untuk membangun modelnya, kita cukup pakai from sklearn.linearModel, import linear regression. Ini sama aja kayak yang simple linear regression ya. Jadi dia udah otomatis membangun model mau simple atau multiple. Seperti itu tinggal buat linear regression objeknya, kemudian bangun modelnya pakai model fit gitu ya. Jadi saya namain modelnya di sini model linear regression atau model underscore ln. Kemudian di sini datanya jangan lupa diubah menjadi ini ya tadi. Di sini menjadi two dimension array. Nanti ada y-train-nya di running. Udah dapat modelnya seperti ini. Kemudian kita bisa dapetin coefficient dari model yang kita punya ya. Kita lakukan ini coefficient atau B1, B2, B3 gitu ya. Sedangkan yang ini kalau mau pakai nama. Ini cuma penampilannya saja ya. Nah, kalau ini intercept-nya atau bias-nya ya. 1,27, ini juga cuma penampilan saja. Jadi intercept adalah bla 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 gitu ya. Kemudian kita testing model yang tadi dengan dataset trainingnya dulu di sini. Jadi pakai fungsinya di sini pakai model underscore RL to predict dari data trainnya dulu. Jangan lupa diubah ke two dimension array. Nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. Ini hasil dari prediksinya ya. Kemudian kita tes juga pada yang data testing. Seperti itu. Kemudian kita mau nggak mau karena ini jadinya masih dalam bentuk array yang teracak gitu ya. Kalau kita mau join, mau dapetin performanya gitu, kita harus jadikan dia data frame kembali gitu. Jadi kita gabungkan dengan data frame-nya supaya kita bisa membalikan indeksnya. Ini kan karena acak ya semua ya. Kalau kita balik ke sini ini acak nih. Y-train ini indeks dari data frame kita. Jadi kita kembalikan dulu ke data frame-nya. Kemudian nanti kita sort untuk mengecek seluruh prediksi datanya ya. Walaupun sebenarnya bisa langsung, tapi kita nggak akan bisa, nanti kita akan kesulitan untuk memvisualisasikannya. Jadi ini tujuannya untuk memvisualisasikan. Jadi ini prediction-nya seperti ini untuk yang data training. Kemudian kita tes yang data testing. Nah, ini yang data testing. Jadi indeksnya masih kacau ya. Jadi indeksnya masih belum short. Jadi di sini kita gabung data training sama data testingnya yang udah diprediksi sama yang sebelum aktualnya. Kita gabung. Kemudian di sini fungsi untuk men-short data frame-nya gitu ya, indeks. Nah, jadi kita dapat data frame yang baru di sini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita coba evaluasi performance-nya. Di sini kita cuma menguji pada data training dan testing. Jadi terpisah ya. Jadi ini tujuannya untuk
memvisualisasikan, sedangkan yang ini tujuannya adalah untuk mengecek errornya. Jadi yang kita pakai di sini bisa root mean square error, R square, bisa mean square error, mean absolute error, dan mean absolute percentage error. Jadi tergantung teman-teman. Yang umum dipakai adalah RMSE dan R square. Oke. Nah, di sini RMSE-nya 78 dan R square-nya 0,96 ya. Jadi semakin kecil RMSE, semakin mendekati 0 itu semakin baik. Dan kalau R square semakin mendekati 1 itu semakin baik. Jadi di sini 0,96 berarti datanya ini bisa menggambarkan apa namanya independent variabelnya ya. Dengan 3 variabel bisa menggambarkan apa namanya variabel terikatnya. Jadi sangat mempengaruhi lah bisa dikatakan. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita coba yang testing. Ternyata yang testing lebih tinggi lagi 0,97 R square-nya, sedangkan root mean square error lebih rendah lagi. Jadi model yang kita bangun ini sangat bagus gitu ya. Model yang kita bangun sangat bagus. Nah, ini kita akan coba plotting dari apa namanya yang tadi kita prediksi gitu ya. Tapi plottingnya agak beda, nggak kayak simple linear regression yang kita bisa langsung apa namanya kita tunjukkan garis linearnya. Ini karena dimensinya lebih dari 2, yaitu kita punya 3 variabel bebas dan 1 variabel dependent ya atau terikat. Jadi maka akan jadi 4 dimensi. Sedangkan di sini keterbatasan kita hanya di 3 dimensi, sehingga kita hanya bisa memplotkan data training prediksi dari data training sama aktualnya. Jadi prediksi data training atau variabel terikatnya kita prediksi, kemudian kita bandingkan sama aktualnya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi harusnya semakin, kalau emang benar-benar mendekati, harusnya ini garisnya lurus saja. Ya, seperti itu. Jadi garisnya lurus saja. Jadi ini benar-benar satu garis lurus. Tapi karena tadi kita lihat masih ada error ya. Tadi di sini RMSE-nya aja masih 78, kemudian R square-nya masih 0,96. Tapi walaupun ini sudah sangat tinggi gitu ya. Yang bagus ya tadi ini 1, ini 0 gitu ya. Jadi kalau itu 1 dan 0 ini cuma benar-benar titik-titik ini akan ada di sebuah garis lurus. Jadi kalau dibuat sebuah garis lurus, ini 0,0, 1000,1000, 2000,2000 dan seterusnya, maka titik-titik ini akan berada di sini. Nah, tapi dengan seperti ini saja ini kita bisa melihat bahwa model yang kita bangun ini sangat baik. Oke, cukup sekian untuk penjelasan terkait kode multiple linear regression di Python. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau teman-teman ada request kode yang bisa saya coba pelajari dulu gitu ya, nanti saya akan coba buatkan tutorialnya. Sampai ketemu di kode-kode berikutnya di channel saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.